Anda kembali di Closing Bell dan sekarang Anda berada di segmen khusus Mining Zone. Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mewacanakan akan melarang kegiatan ekspor harta karun yang memiliki nilai tambah yang besar. Harta karun itu adalah pasir kuarsa atau silika. Sebelumnya Presiden Jokowi secara tegas akan melarang kegiatan ekspor pasir kuarsa ini. Menurut Jokowi dalam perhitungan pemerintahannya, pasir kuarsa rupanya memiliki sebanyak 60.000 turunan yang memiliki nilai tambah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan larangan ekspor pasir kuarsa saat ini masih sebatas wacana. Namun pemerintah tengah mengkaji kebutuhan pasir kuarsa untuk bahan baku komponen produksi panel surya itu. Sebagaimana diketahui, pasir kuarsa sendiri menjadi salah satu bahan baku pembentuk panel surya, di mana dalam catatan Kementerian Perindustrian, pasir ini banyak diekspor ke China dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga sempat buka suara soal adanya opsi pelarangan ekspor komoditas pasir silika atau pasir kuarsa. Pada dasarnya, hilirisasi memang harus dilakukan untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, lalu apakah wacana larangan ekspor dan hilirisasi produk pasir kuarsa ini juga akan sukses seperti hilirisasi nikel yang sudah dilakukan? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Advisory Board Himpunan Penampang Kuarsa Indonesia atau HIPKI, Mas Reski Syahrir yang sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia. Selamat sore, Mas Reski. Selamat sore. Dan juga telah bergabung bersama kami secara Zoom Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Minerba, Arya Rizky Darsono. Mas Rizky, apa kabar Mas Rizky? Selamat sore. Selamat sore Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Rizky sudah bergabung bersama kami, sudah meluangkan waktunya. Ini pertanyaannya tentu menanggapi hal yang tadi saya sudah sempat bacakan. Pemerintah sedang mengkaji larangan ekspor mineral mentah yaitu pasir kuarsa atau pasir silika. Semakin banyak lagi nih Mas komoditas yang digadang-gadangkan akan hilirisasi. Begitu agresif nih ya kebijakan hilirisasi ini, hampir semua komoditas-komoditas yang memang memiliki nilai tambah yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Tanggapan Anda, mungkin Mas Reski terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi secara prinsip sebenarnya kita anak bangsa itu selalu mendorong adanya setiap upaya atau langkah-langkah yang ditempuh oleh siapapun, terutama pemerintah, dalam meningkatkan nilai tambah dari komoditas sumber daya alam. Termasuk dalam konteks ini adalah pasir kuarsa. Memang dalam rangka itu diperlukan strategi atau langkah-langkah yang tepat sesuai dengan karakteristik pasir kuarsa ini bukan hanya di Indonesia, tapi bagaimana dalam konteks global karena bagaimanapun kebijakan ini juga akan berdampak baik secara internal di negara kita, kemudian secara eksternal dari komoditas pasir kuarsa dan turunannya secara global. Jadi mendukung ya kalau dari tentunya ya dalam hal ini. Karena kan juga di satu sisi ini tujuannya kembali lagi memberikan economic added value untuk Indonesia sendiri ya. Dan memang juga Indonesia berdaya dalam hal pengolahan ini lebih baik lagi dalam hal pasir kuarsa ini ya. Ya, kita punya pelajaran cerita sukses dari nikel dengan semua catatannya bahwa kita bisa melakukan downstream processing gitu ya. Sekarang kita sedang berusaha di bauksit. Jadi sebenarnya cerita sukses itu dengan semua catatannya itu bisa dilakukan atau bisa diimplementasikan di pasir kuarsa sekali lagi dengan melihat karakteristik sumber daya alam ini yang pastinya berbeda dari nikel dan bauksit. Tadi juga kan katanya memang sempat sekarang sedang dalam tahap pengkajian dan ternyata nilai turunannya juga begitu banyak ya untuk komoditas pasir kuarsa ini. Terima kasih banyak Mas Rizky ini sebagai pembuka begitu baik. Saya akan ke Mas Rizky. Tanggapannya seperti apa Mas? Di mana pengkajian sedang dilakukan oleh pemerintah mengenai larangan ekspor mineral mentah yaitu pasir silika nih sekarang. Semakin bertambah saja komoditasnya, tanggapan Anda. Silakan Mas Rizky. Baik, memang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ya, Kadin ini kan adalah suatu wadah berkumpulnya semua dunia usaha dan memang kami dibentuk adalah untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Jadi Kadin mendukung segala program untuk hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini karena kami percaya dengan adanya peningkatan nilai tambah tentunya akan juga meningkatkan juga penerimaan negara dan juga meningkatkan lapangan kerja. Akan tetapi kita juga mungkin perlu melihat bahwa konsep ini tidak bisa bicara, ini selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan, one size fits all itu tidak bisa dilakukan pada semua komoditas, karena masing-masing komoditas ini mempunyai karakteristik tersendiri. Nah contohnya pasir kuarsa atau pasir silika ini, kita bicara secara neraca cadangan sumber daya, neraca sumber daya dan cadangannya
Indonesia 2021 kan sangat besar ya, dengan adanya kurang lebih 2,1 miliar sumber daya kita, dan dengan cadangan kita kurang lebih sekitar 330 juta ton cadangan pasir kuarsa. Nah, akan tetapi kita melihat sekarang marketnya sendiri belum siap untuk bisa menerima semua ini. Kalau misalnya dilakukan larangan ekspor, kan yang bisa menerima sepanjang ini ya, yang kami ketahui industri yang bisa menerima pasir kuarsa itu adalah untuk untuk jadi bahan campuran semen, untuk pembangunan semen, dan juga untuk bikin bata putih atau bata ringan dan bata tahan api. Nah, kan tetapi ini pun juga belum, domestik ini belum bisa menerima semuanya, jadi belum siap, ya kan? Nah, sedangkan kita melihat juga kemarin press release dari pemerintah akan dilakukan pembangunan pabrik kaca besar di Kepulauan Riau ya. Itu pun masih dalam tahapan, kan baru tanda-tangan MOU, belum bicara realisasinya. Sehingga kalaupun mau dilakukan pelarangan ekspor, menurut kami dari Kadin sebaiknya dilakukan bertahap. Jadi disiapkan dulu. Ya. Marketnya disiapkan dahulu. Kalau market sini sudah terbentuk, baru larangan ekspor itu diberlakukan. Nah, jangan sekarang. Kenapa? Ingat loh, Indonesia itu bukan menjadi pionir di dalam cadangan maupun sumber daya pasir kuarsa ini di dunia. Nomor 8. Ya. Beda kalau nikel kita dengan kita bersaing ya, kita memegang ini nomor 1. Bauxite itu 4. Nah, kita nomor 8. Kalau ini sekarang diberlakukan larangan ekspor, menurut saya yang akan menikmati hasilnya itu adalah pihak luar negeri. Ya, dalam hal ini misalnya Malaysia atau Filipina gitu kan. Nah, karena ini kita belum siap, industrinya belum siap menyerap. Ya kan, bahkan KCI yang di Batang pun pabrik kaca besar ya di Jawa Tengah itu ya, itu kan baru beroperasi 2024 atau 2025. Nah, itu pun juga kan berapa sih yang bisa diserap dalam jadi domestik. memang ini dalam pengkajian ini disambut baik ya oleh Kadin dan juga oleh pengusaha dan tentunya dari HIPKI juga. Namun memang pengkajian ini tolong kedepannya juga dimatangkan dulu, domestic marketnya juga harus kuat dulu. Seperti yang tadi Mas Rizky bilang juga, ini belum siap dalam hal domestic market, dan memang sebenarnya kan jangka panjang juga. Jadi sebenarnya long way to go, dan juga diapresiasi lebih ke pengkajian dan wacananya yang ada dulu. Dalam hal tujuan ultimate utamanya adalah hilirisasi itu. Nah, saya ingin bertanya kembali ke Mas Rizky. Sebenarnya kan potensi ekspor pasir kuarsa ini berarti ada ya Mas ya, ke beberapa negara. Tadi kalau saya sempat bacakan salah satu tujuan utama ekspornya China, katanya kebutuhannya untuk panel surya dan lain-lain. Sebenarnya potensi ekspornya ini untuk pasir kuarsa ini apakah sebegitu besarnya dan sebegitu signifikannya, dan negara-negara mana sih yang biasanya menjadi tujuan ekspor dari pasir kuarsa ini, Mas? Memang data yang kami punya dari Kadin itu sekarang major importer ya untuk pasir kuarsa itu masih China. Jadi tujuan utama di Indonesia itu masih China. Malaysia pun juga masih kirim ke China, karena di China itu banyak berdiri industri-industri kaca ya, baik untuk kaca otomotif, kaca perkantoran, maupun juga kaca pelapis untuk solar panel. Kita bukan bicara solar cell-nya ya, karena solar cell itu justru mungkin nanti Mas Rizky yang mining engineer bisa menjelaskan lebih detail ya, karena setahu kami itu untuk solar cell-nya itu justru dibentuk dari kuarsit, dari batu kuarsit. Nah, tetapi kalau pasir silikanya ini sebagai kaca pelapis ya untuk di solar panel, dan ini memang sangat besar, gitu kan, sangat besar ya. Makanya harapan kami kalau industrinya bisa dibangun di Indonesia dengan segera dan juga tentunya dengan harga energi yang murah, ya ini tentunya kita juga akan bisa menggunakan lebih maksimal. Karena kami juga saat sudah sempat bertemu ya dengan calon investor dari, kebetulan banyak ya calon investor datang ke Kadin ingin melakukan investasi. Mereka tuh tuntutan cuma satu, bisa nggak kita ini Indonesia memberikan harga energi murah, karena mereka minta 3 sen per kWh, which is itu impossible ya. Karena kalau misalnya LTA aja bisa 5 sen, 6 sen. Gitu kan. Oke, baik Mas Rizky. Terima kasih Mas. Nah, tanggapan Anda dari sendiri Mas Rizky gimana dari menanggapi apa yang disampaikan juga Mas Rizky dalam hal ini? Potensinya begitu besar ya Mas ya. Namun selama ini dari HIPKI sendiri dan juga untuk himpunan penambang kuarsa sendiri, memang apakah China tujuan ekspor paling besar, dan sebenarnya potensinya itu sesignifikan apa sih untuk Indonesia Mas? Ya, jadi memang sejauh ini ekspor Indonesia itu hampir 100% itu ke China. Oh, untuk pasir kuarsa? Pasir kuarsa. Tapi hampir 100%? Hampir 100%.
Tapi yang perlu diingat bahwa Indonesia baru memulai ekspor kuarsa itu awal 2020. Awal 2020 dan sekarang berarti masuk tahun ketiga. Berarti sebelumnya domestic market Iya, demand. dan kita tidak punya aturan yang ekspor. Sehingga domestik. Nah, pasar kuarsa sebenarnya di Indonesia itu sudah lama berkembang dengan baik. Tapi secara umum itu lebih banyak dipakai untuk misalnya pabrik semen. Kemudian berarti sebelum 2020 sebelum 2020 mayoritasly digunakan untuk pabrik semen. Pabrik semen, kemudian keramik juga ada beberapa. Setelah 2020 Indonesia mulai masuk ke pasar ekspor dan sekarang Indonesia itu membagi sekitar 3% dari total ekspor dunia. Pemain dunia masih paling banyak dipegang oleh Amerika, kemudian Australia, beberapa negara Eropa Barat juga bahkan Jerman bermain dan China. Nah, jadi memang Indonesia bukan pemain utama. Kita di luar 10 besar. Beda sama nikel sama bauksit seperti yang tadi Mas Rizky bilang. Karakteristik kuarsa ini dia termasuk abundance materials. Jadi maksudnya itu adalah jenis mineral yang keberadaannya di dunia itu melimpah. Melimpah. Jadi memang sekarang terjadi pergeseran ketika kita membutuhkan banyak sekali pasir kuarsa jenis high grade silika namanya. Jadi silika di atas 99%. Ya, ini peruntukannya untuk solar panel, microchip dan industri-industri teknologi terkini. Jadi memang situasi Indonesia bukan pemain utama gitu. Meskipun demikian memang setelah kita membuka keran ekspor, pasar yang paling siap menyerap adalah China. Sebelum tahun 2020 sebenarnya China itu juga mengimpor banyak, tapi tidak dari Indonesia. Mayoritas dari Australia, juga dari Kamboja, dari Pakistan. Nah, setelah kita masuk ke pasar ekspor, Indonesia menggeser sedikit peran Australia, mengganti peran Kamboja dan Pakistan. Nah, kita masuk ke sana. Menarik sekali ini mengenai data-datanya dan juga kita akan bahas lagi mengenai larangan kajian dan wacana larangan ekspor pasir kuarsa. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetap bersama kami di Mining Zone CNBC Indonesia. Anda kembali di Mining Zone, Closing Bell. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Advisory Board Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia atau HIPKI, Mas Reski Syahrir. Mas Reski, terima kasih banyak masih bersama kami dan juga Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Minerba, Mas Arya Rizky Darsono. Mas Rizky, terima kasih banyak masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialognya tentang wacana pengkajian larangan ekspor pasir kuarsa. Saya akan ke Mas Rizky terlebih dahulu. Tadi Mas Rizky juga bilang keran ekspor mengenai pasir kuarsa ini pertama kali dibuka tahun 2020. Hampir 100% tujuan ekspornya adalah ke China. Sejak keran ekspor dibuka pada tahun 2020, pasir kuarsanya Indonesia ini menggeser posisi yang dari Pakistan dan dari beberapa negara-negara pengekspor pasir kuarsa lainnya. Saya ingin tahu, sebenarnya pasir kuarsa Indonesia competitive advantage-nya apakah harganya lebih murah ataukah memang higher quality-nya lebih baik dibandingkan pasir kuarsa lain di Indonesia? Mengingat tadi Mas Reski bilang sendiri juga bahwa ini adalah abundant minerals yang sebenarnya tidak seperti bauksit atau nikel yang hanya tersebar di beberapa bagian tertentu. Pasir kuarsa bisa ada di mana-mana. Ya, baik. Jadi sebelum lanjut ke sana, sebenarnya yang perlu saya sampaikan bahwa proporsi setelah kita membuka keran ekspor ini, proporsi hari ini ekspor kuarsa kita sama domestik itu sekitar 20-80%. 20 berbanding 80%. 80% itu masih domestik, 20% yang ekspor. Nah, kita menggeser beberapa negara seperti Kamboja dan Pakistan tadi, terutama untuk market China, itu karena secara komparatif, lebih tepatnya, komparatif bahwa kita memiliki keunggulan dekat secara logistik terhadap ke China gitu, market utamanya ke China. Dengan begitu juga pada saat yang sama kita mengambil sedikit pasar dari Australia ke China. Jadi memang kita punya keunggulan itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai hilirisasi, maka infrastruktur untuk mendukung itu semua harus disiapkan dengan baik. Bisa dilakukan secara bertahap. Karena sekali lagi keunggulan kita ada pada logistik tadi, kedekatan terhadap market. Ketika marketnya kita dekatkan, harusnya itu bisa menjadi lebih kuat. Tapi yang perlu kita pahami bahwa pasar ini relatif established. Ketika kita semerta-merta menutupnya tanpa menyediakan pasar domestik yang cukup solid, maka sistem pasar, saya pikir pasar global akan kembali ke sebelum 2020, di mana Kamboja akan mendapatkan durian runtuh. Kemudian sekarang yang juga masuk
masuk ke pasar global itu seperti Malaysia, dan saya pikir Australia kembali mendapatkan pasarnya yang selama ini sedikit tergeser oleh kita. Jadi walaupun masih 20%, 80% komposisinya, namun jika misalnya larangan ekspor pasir kuarsa ini ditetapkannya cepat-cepat gitu ya, tidak sesuai kajian, ini tetap aja akan merugikan untuk Indonesia menurut Anda? Iya. Ya, itu pasti, karena pasti akan mendisrupsi, dan sekali lagi bukan hanya merugikan kita, dan pada saat yang sama itu akan menguntungkan kompetitor kita gitu. Menguntungkan kompetitor kita, and that's the same thing ya. Ya sama, ya 2 kali double ruginya double. Jadi 2-0 untuk Indonesia kalau misalnya. Baik, terima kasih banyak. Nah sekarang saya kembali lagi ke Mas Rizky. Mas Rizky, tadi Mas Rizky juga begitu baik menyampaikan bahwa jika larangan ekspor pasir kuarsa ini buru-buru gitu ya istilahnya dilakukan, dan juga pengkajiannya tidak dilakukan dengan komprehensif, dan saat ini keadaannya juga market domestik juga belum siap. Nah, kedepannya mungkin dari Kadin sendiri apa yang sudah dikomunikasikan bersama dengan pemerintah specifically untuk pasir kuarsa ini dalam pengkajian larangan ekspornya untuk menyiapkan market demand yang juga memang sudah lebih baik dan lebih matang menuju kajian hilirisasi untuk pasir kuarsa, Mas? Ya, memang Kadin pun juga sudah komunikasi ya, baik ke Kementerian BKPM, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian maupun Kementerian SDM, sehingga ini pun juga sebenarnya harus diciptakan dulu marketnya, karena tadi kan disampaikan Mas Rizky kan masih pembagiannya 80% domestik, tapi 20% ekspor. Kita perlu lihat dari 20% ekspor itu sudah ada Permendak, saya lupa nomor Permendaknya tahun 2022 bahwa spesifikasi untuk ekspor itu untuk high purity silika, sehingga kalau kita bicara itu tarik ke belakang, ini kan ada peningkatan nilai tambah dari komoditas tersebut. Nah, 80% kalau menurut data kami, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya Mas Rizky ya, bahwa 80% itu lebih banyak dipakai untuk konstruksi, which is untuk silika yang high purity, sehingga peningkatan nilai itu juga tidak ada gitu kan, walaupun memang butuhkan ya kalau misalnya sedang untuk banyak pembangunan gitu kan, tetapi peningkatan nilai tambah yang dari komoditas tersebut itu sangat kecil sekali. Bahkan yang kami ketahui, mohon nanti kalau saya salah dikoreksi ya Mas Rizky ya, sehingga setahu kami bahwa untuk bahan campuran semen itu tidak dibutuhkan 55% tes, bahkan hanya cuma 21-22% yang dipakai untuk di dalam campuran semen, ya kan. Bahkan kalau misalnya yang dipakai untuk bikin bata putih atau bata ringan ya, itu hanya dicuci biasa menggunakan washing plant tanpa menggunakan magnetic separator, ya, sehingga itu pun ya as it is gitu loh. Jadi tidak ada peningkatan nilai tambahnya. Justru kan yang kita harap bahwa dari pasir silika ini bisa membuat suatu produk yang lebih tinggi lagi, lebih high tech. Misalnya menuju ke tadi misalnya membangun semiconductor atau lain-lainnya ya. Jadi menurut kami ini yang perlu dipersiapkan dahulu. Saya setuju dengan statement Pak Menteri SDM di media ya tanggal 4 Agustus yang lalu bahwa disiapkan dulu nih manufacturing facilities-nya disiapkan dulu. Baru kalau sudah siap semuanya, silakan dilakukan larangan ekspor gitu kan. Karena dibandingkan kita kalau misalnya seperti nikel kita nomor 1 megang cadangannya gitu kan, wah orang pasti akan mereka akan bang. Ada signifikansi ya Mas ya. Ini kita nomor 8 kita mau tiba-tiba berhenti ya istilahnya quote-unquote ini pendapat. Kita sok-sokan berhentiin ekspor, sedangkan industri dalam negeri juga belum siap gitu kan, pabrik kaca juga tas. Ya kan? Baik, apalagi ditambah lagi kita ketahui ada beberapa pemasok pasir kuarsa yang juga memang juga sudah memiliki abundance itu dari pasir kuarsa, tidak hanya Indonesia. Seperti yang tadi Mas Rizky bilang kita adalah posisi ke-8. Jadi signifikansinya itu tidak se-urgent dengan apa yang kita lakukan untuk komoditas bauksit dan juga nikel ya Mas Rizky ya. Nah ini dialognya begitu menarik, namun karena keterbatasan waktu harus kita akhiri. Mohon maaf sekali, terima kasih banyak kepada Advisory Board Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia atau HIPKI, Mas Rizky Syahrir, serta Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Minerba, Mas Arya Rizky Darsono. Mas Rizky, terima kasih banyak Mas atas waktunya telah bergabung di Mining Zone CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Rizky dan juga Mas Rizky. Sehat selalu. Terima kasih.